Buat kalian yang lagi nyari video tutorial bagaimana cara mengatasi HP Oppo A17K atau untuk Oppo tipe lainnya yang kendalanya itu lupa kunci layar seperti ini, di sini sudah kita coba beberapa kali namun tetap saja salah ya. Dan sekaligus kita buatkan tutorial untuk cara menghapus akun Google atau cara bypass FRP akun Google pada HP Oppo A17K atau untuk HP Oppo tipe lainnya yang kendalanya lupa kunci layar, sekaligus kita buatkan untuk cara menghapus akun Google-nya teman-teman. Oke, di sini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya. Simak terus, jangan di skip biar tidak gagal paham ya teman-teman. Oke, let's go. Assalamualaikum, selamat datang di channel Seni dan Teknologi ya teman-teman ya. Oke, di video kali ini kita akan membuatkan tutorial bagaimana cara mengatasi HP Oppo A17K atau untuk modelnya itu CPH2471 ya, pada belakang stikernya ya. Jadi kendalanya HP ini tuh lupa kunci layar teman-teman, lupa kunci layar, pin, pola atau password itu nanti caranya sama saja ya. Dan di sini sekaligus kita buatkan tutorial full video. Jadi setelah di reset karena lupa kunci layar, tentunya dia minta verifikasi akun Google ya. Di sini kita akan membuatkan tutorialnya full video teman-teman ya. Oke, di sini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya. Namun tentunya seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya. Di sini HP-nya akan kita matikan dulu. Oke, kita matikan dulu HP-nya teman-teman ya. Metode ini kita bisa terapkan di HP Oppo apa saja ya, tipe apa saja kalian bisa terapkan metode ini ya. Oke, kita matikan dulu HP-nya. Selanjutnya di sini kita akan melakukan hard reset ya teman-teman. Caranya kita tekan tahan tombol power dan volume bawah secara bersamaan ya teman-teman. Oke, jadi pastikan semua tombol-tombolnya ini normal ya. Kita tekan tahan tombol power dan volume bawah. Setelah muncul logo Oppo, kita lepaskan tombol power dan tetap kita tahan pada tombol volume bawahnya teman-teman. Oke, langsung saja kita praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tekan secara bersamaan ya tombol power dan volume bawah. Setelah muncul logo Oppo, kita lepaskan tombol power dan tetap kita tahan pada tombol volume bawahnya ya, hingga masuk ke tampilan pemilihan bahasa ya. Oke, kita tunggu ya, masih proses. Nah ini setelah di tampilan pemilihan bahasa atau bahasa Cina seperti ini, kita pilih yang Inggris ya, yang bawah. Lalu di tampilan recovery ini kita pilih format data yang atas. Selanjutnya di tampilan format data ini ada tampilan please enter verification code. Kita masukkan kode yang tertera di HP kita ya. Tentunya setiap HP beda-beda ya kodenya. Selanjutnya kita pilih format, maka di sini langsung proses format data atau wiping. Kita tunggu hingga prosesnya selesai teman-teman ya. Saya ingatkan ya, jika kita melakukan reset seperti ini, semua data yang ada di HP akan hilang ya. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Biasanya di sini nggak lama ya untuk proses wipingnya. Nah ini setelah tampil seperti ini kita pilih OK, maka di sini HP akan reboot ya. Di sini yang proses lamanya ya teman-teman ya. Setelah kita pilih reboot, maka HP akan proses reboot seperti ini. Di sini untuk lamanya mungkin bisa sekitar 3 hingga 5 menit ya. Jadi tergantung dari isi data kita ya. Karena proses rebootnya di sini lama, jadi pastikan baterai kita jangan sampai drop ya. Sambil dicas nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, agar tidak terlalu lama ya, kita percepat saja untuk proses rebootnya teman-teman ya. Oke, kita percepat sedikit videonya biar tidak kelamaan. Oke, sangat lama sekali ya proses rebootnya, sekitar 10 menit ya. Jadi kita percepat ya. Oke, setelah kita percepat maka kita akan dibawa ke tampilan hello seperti ini ya. Selanjutnya ya tinggal kita setup saja teman-teman ya. Kita setup, kita next saja, kita pilih bahasa, lokasi, lalu kita sambungkan ke jaringan wifi ya, untuk memastikan apakah HP ini terkunci akun Google apa enggak ya teman-teman ya. Ya biasanya setelah lupa kunci layar tentunya dia terkunci akun Google ya. Oke, kita pilih dulu bahasanya Indonesia. Lalu untuk wilayahnya tentunya Indonesia juga ya. Kita next saja seperti ini. Oke, kita pilih wilayahnya Indonesia ya. Lalu di sini kita centang, lalu kita pilih berikutnya. Dan di tampilan sambungan dengan wifi ini kita sambungkan dulu ya ke jaringan wifi atau hotspot juga bisa ya teman-teman. Oke, kita tunggu.
Nah, ini kita sambungkan dulu ke jaringan WiFi atau internet. Kita masukkan dulu passwordnya teman-teman ya. Pokoknya disimak terus, jangan di skip biar tidak gagal paham ya. Oke, kita sambungkan dulu ya. Metode ini bisa kita terapkan di Android 11, 12, 13, 14, bahkan 15 juga bisa ya. Oke, setelah WiFi terhubung, selanjutnya tinggal kita pilih saja berikutnya. Oke, kita tunggu ya, masih proses agak delay ini ya. Kita tunggu saja sebentar. Oke, kita tunggu sebentar ya, masih proses memeriksa update. Di sini biasanya juga memerlukan waktu yang lumayan lama ya, mungkin bisa sekitar 1 menitan karena membutuhkan sinyal internet yang stabil ya teman-teman ya. Jadi di proses ini kita percepat sedikit ya biar tidak kelamaan, karena bisa sekitar 1 hingga 3 menit untuk proses di sini ya. Oke, kita percepat sedikit ya biar tidak kelamaan ya. Oke, kita tunggu sebentar ya, masih proses beberapa saat lagi. Oke, selanjutnya di tampilan ini kita pilih saja jangan salin. Selanjutnya kita tunggu sebentar ya, masih proses memeriksa info. Oke, kita tunggu sebentar lagi ya. Harap sabar karena prosesnya sangat lumayan panjang ya. Ini baru mereset saja teman-teman ya. Oke, kita tunggu sebentar ya, masih proses memeriksa info. Bisa kita lihat di sini tetap minta kunci layar ya, atau pinnya ya. Karena memang kasusnya di sini lupa pin ya, tentunya kita juga nggak tahu ya. Selanjutnya di sini kita pilih saja tanda silang di pojok kiri atas ya, karena kita nggak tahu untuk pin atau kunci layarnya ya. Kita tunggu sebentar, masih proses memeriksa info lagi ya. Oke, kita tunggu sebentar, masih proses. Bisa kita lihat kita dibawa ke tampilan verifikasi akun ya teman-teman ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya, verifikasi akun. Perangkat ini telah di reset ya, untuk melanjutkan masuk dengan akun Google yang sebelumnya disinkronkan dengan perangkat ini teman-teman ya. Sebenarnya jika kita tahu email dan passwordnya ya tinggal kita login saja ya. Namun jika lupa tentunya kita harus menghapusnya teman-teman ya. Oke, di sini kita akan membuatkan tutorialnya juga ya teman-teman ya, untuk cara mengatasi lupa akun Google atau cara bypass FTP akun Google pada HP Oppo A17K, atau untuk Oppo tipe lainnya kalian bisa terapkan metode ini ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita mulai teman-teman ya. Saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya, karena prosesnya lumayan panjang ya. Buat kalian yang baru gabung atau baru menemukan channel ini ya, jangan lupa kalian aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kalau channel kita ini lagi upload video terbaik terbaru dari channel seni dan teknologi teman-teman ya. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya teman-teman ya. Oke, di sini kita sudah sambungan ke jaringan WiFi ya sebelumnya ya, karena untuk memastikan apakah HP ini terkunci akun Google apa enggak ya teman-teman ya. Oke, di sini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya. Namun tentunya seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya teman-teman ya. Saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya. Di sini masih ada kartunya, jadi kita keluarkan dulu ya, dan nanti untuk WiFi-nya kita putuskan ya, karena di sini kita akan menggunakan hotspot ya teman-teman. Oke, di sini kartu sudah kita keluarkan ya. Oke, di tampilan ini kan sebelumnya kita sambungan ke jaringan WiFi ya tadinya ya, karena untuk memastikan apakah HP ini terkunci akun Google apa enggak ya teman-teman. Oke, ini masih tersambung ke jaringan WiFi ya. Jadi di tampilan ini kita pilih saja kembali ke tampilan WiFi, lalu akan kita putuskan ya untuk sambungan WiFi yang terhubung ya. Nah, ini kita pilih lingkaran, lalu kita pilih hapus jaringan ya. Oke, di sini sudah terhapus. Jadi di sini kita membutuhkan satu HP pembantu ya teman-teman ya. HP apa aja bisa, yang penting ada kuotanya atau yang penting hotspotnya bisa aktif ya. Di sini kebetulan kita menggunakan HP Oppo Reno 2 ya. Oke, kita buka dulu untuk kuncinya. Selanjutnya di sini kita akan buka hotspotnya teman-teman ya. Kita cek untuk kunci atau password dari hotspotnya ya. Nah, ini kebetulan di sini HP-nya Oppo Reno 2 dengan sandi hotspotnya 18 kali ya. Oke, langsung saja kita sambungkan ya teman-teman ya ke jaringan hotspot ya. Jadi kalian putuskan jika menggunakan WiFi atau kartunya kalian lepas dulu, karena di sini kita akan menggunakan hotspot ya. Oke, di sini kita sambungkan dulu untuk jaringan hotspotnya ya. Metode ini nanti bisa kita terapkan di HP Oppo apa saja teman-teman ya, dengan Android 11 hingga Android 14 ya teman-teman. Oke, di sini sudah terbuka ya, kita sambungkan dulu untuk hotspotnya. Jadi untuk cara kerjanya itu sangat mudah teman-teman. Setelah terhubung nanti kita matikan hotspot, lalu kita tap-tap di tombol berikutnya di HP Oppo nya teman-teman. Oke, kita sambungkan dulu ya untuk hotspotnya. Kita masukkan dulu untuk passwordnya 18 kali, lalu kita sambungkan. Oke,
di sini hotspot sudah tersambung, jadi cara kerjanya sangat mudah ya. Kita matikan hotspot, namun sambil kita lihat jika jaringannya sudah terputus, lalu segera kita tap-tap pada tombol berikutnya teman-teman. Oke, langsung saja kita praktekkan ya. Jika gagal nanti kita bisa ulangi kembali ya. Jadi di sini kita butuh ketepatan ya. Kita matikan hotspot, lalu kita tap-tap pada tombol berikutnya ya teman-teman ya. Namun saat kita tap tombol berikutnya, pastikan itu untuk jaringan wifi-nya terputus ya. Baru segera kita pilih tap-tap berikutnya ini teman-teman ya, tombol berikutnya ini kita tekan terus ya. Oke, langsung saja kita coba. Nah itu ya, itu kan masih terhubung ya untuk jaringan hotspotnya ya. Berarti ini gagal. Jadi pastikan setelah kita matikan hotspot, lalu kita tunggu hingga terputus jaringannya, baru kita pilih tombol berikutnya, kita tekan-tekan terus ya teman-teman. Oke, sudah terhubung, kita ulangi kembali. Oke, nah seperti ini, itu masih terhubung ya, berarti pasti gagal. Kita pilih kembali lagi, kita sambungkan lagi untuk hotspotnya. Oke, kita ulangi kembali hingga berhasil ya. Oke, setelah terhubung kita ulangi. Nah ini ya, kita tunggu hingga terputus sekitar 2 detik setelah kita matikan, baru kita tap-tap tombol berikutnya teman-teman. Oke, hingga ada tampilan layanan Google seperti ini ya. Setelah ada tampilan layanan Google, berarti ini sudah selesai tugas dari HP pembantu. Selanjutnya di tampilan ini ya langsung saja kita swipe, lalu kita pilih setuju ya teman-teman ya. Jadi cara kerjanya sangat mudah seperti itu ya. Ini kita lewati saja ya. Oke, pokoknya disimak terus, jangan di skip biar tidak gagal paham ya. Di sini kita cukup atau membutuhkan ketepatan waktu saja teman-teman. Oke, kita pilih selesai, bisa kita lihat kita sudah dibawa ke tampilan selamat datang di ColorOS. Lalu tinggal kita pilih saja memulai. Oke, kita tunggu. Oke, bisa kita lihat ya, ini adalah penampilan awal dari HP Oppo A17K atau CPH2471. Setelah kita bypass FRP akun Google-nya teman-teman. Oke, kita cek dulu untuk tentang ponsel ya. Kita buka pengaturan, lalu kita cek dulu tentang ponsel apakah benar ini adalah HP Oppo A17K. Oke, kita buka tentang ponsel, bisa kita lihat di sini ya untuk nama perangkatnya Oppo A17K atau untuk modelnya tuh CPH2471 ya teman-teman ya. Nah ini untuk modelnya ya. Kebetulan di sini untuk versi Androidnya 12 dan untuk tingkat patch keamanannya 1 Maret 2025 ya teman-teman ya. Untuk Android 12, 13, 14 saya pastikan 1000% down atau berhasil ya teman-teman ya. Kalau Android 15 itu bisa namun tidak bisa membuat akun baru ya teman-teman. Oke, di sini kita tes ya, kita buka Play Store, kita sambungkan dulu ke jaringan WiFi. Nanti akan kita tes apakah nanti bisa membuat akun baru ya teman-teman ya. Oke, kita masukkan dulu kembali untuk password dari WiFi-nya ya. Oke, selanjutnya kita buka Play Store, kita pilih login. Oke, kita tunggu masih proses. Oke. Jadi sekarang ini sangat simpel sekali ya untuk cara bypass FRP di HP Oppo ini teman-teman ya. Oke, di sini kita pilih saja lewati. Oke, bisa kita lihat ya, di sini aman, tidak minta verifikasi akun Google lagi seperti tadi ya. Di sini kita bisa buat akun baru atau akun lama kita loginkan juga bisa ya teman-teman ya. Oke, ngebug, kita ulangi kembali. Kalian bisa terapkan metode ini untuk di HP Oppo A16, A17, A18, A58 ya, A77, A57 ya. Kalian bisa terapkan dengan metode ini ya teman-teman. Sangat simpel sekali ya. Oke, kita lewati. Oke, aman ya. Di sini tidak minta verifikasi akun Google dan kita bisa membuat akun baru atau login dengan akun yang lama sekalipun ya teman-teman ya. Oke, gitu saja ya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini ya teman-teman ya. Jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya. Buat kalian yang baru gabung atau baru menemukan channel kita ini ya, jangan lupa kalian aktifkan tombol lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan kalau kita ini lagi upload video terbaik terbaru dari channel seni dan teknologi teman-teman. Oke, buat kalian yang mengalami kegagalan atau ingin bertanya seputar HP, monggo di follow ya untuk akun Facebook kita, namanya sama ya, akun Facebook atau TikTok namanya sama ya, seni dan teknologi ya. Oke, gitu saja, semoga video ini bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.